Balik lagi di podcast gua. Jadi kali ini gua pengen ngobrol sama salah satu orang yang baru gua kenal banget ini mah. Ini mah gua baru kenal banget ya. Yo, Kita baru kenal berapa hari, Pak? sehari boy. Sehari. Kita baru kenal sehari ya. Iya. Oke, sebelum mulai kayaknya enaknya menurut lu nih, pas pertama kali kita ketemu di mana? Di tempat ngopi lah ya. Di tempat ngopi. Menurut lu gua tuh orangnya kayak gimana sih? Lah, ya gue nggak tahu ya. Soalnya lihat lu baru gue dateng, ada kawan-kawan gue. Orangnya dia main game kan, gue gak tahu. Pas gue cerita lu ternyata suka ngobrol gitu. Oke. Dan selaras lah. Jadi menurut pandangan lu tentang gua nih pertama kali yang lu lihat gimana? Apakah ini orangnya songong nih atau gimana? Oh enggak, asik untuk diajak bicara. Oh iya, awalnya gitu. Yo. Ya, gara-gara kita sempat ngobrol juga sih. Nah ya. itu. Soalnya gue paling suka orang yang ngobrol gitu. Di kafe itu bukan tempatnya masalah apa gitu, ya ngobrol aja lah gitu. Iya, ngobrol aja. Soalnya dibanyakan orang di situ juga kayaknya kita ngobrolnya bisa dibilang duaan aja gak sih? Iya. yang lain ngobrol apa, kita kubu-kubu mah enggak ya. Iya. Cuman mungkin gara-gara obrolannya nyambung aja. Jadi kita nyambung. kalau ada orang yang pengen ikut terus nyambung juga ya silakan Iya, silakan benar. aja. Cuman ya gara-gara mungkin enggak ada yang nyambung juga. Nggak nyambung juga. Tiba-tiba ada kawan datang, tiba-tiba diam. Iya. Kan kemarin tuh cerita-cerita tentang seberapa susah lu tuh merintis usaha apa merintis karir sebenarnya? Usaha dan karir sih. Usaha dan karir ya. Jadi kalau usaha itu ibarat penghasilan kita. Dan Kalau karir? Kalau karir Jabatan ya, Pak? jabatan, Pak. Oh, iya. Jadi gimana karir kita menjadi ke depan gitu maksudnya? Gimana kita berkembang ke depannya karir kita gitu. Kalau Usaha itu penghasilan kita. kalau usaha mah nominal lebih ke nominal Nominal. ya. Kalau karir tuh lebih ke posisi apa kita di saat itu ya. Betul, Oke, karir siap. itu. Lu berkarir dari Sejak gua kuliah. lulus kuliah. Apa pas kuliah juga? Pas kuliah juga. Pas kuliah juga, Pak. Iya. Soalnya kemarin nggak ngomong pas kuliah juga nih. Enggak, soalnya gua belum cerita sampai itu. Oh, belum. Nah. Gimana nih pas kuliah? Kalau kuliah gue dulu nggak ada bisnis ya Awalnya. Soalnya gue dulu pengennya gue lulus kuliah kerja di dunia arsitek, Heeh. udahlah kerja intinya gitu. Oke. Tapi ketika saya berpikir gitu ke depan, gimana ya gue pengen kayak orang-orang usaha banyak uang gitu. Gue nggak mau nih prinsip gue dalam hidup, gue nggak mau jadi pegawai intinya. Intinya nggak mau dibayar sama orang. Nah itu, Dibayar sama orang dan disuruh sama orang lah ya. Nah itu ya. Dan akhirnya gue suka jualan jualan dari bidang teh Thai tea dulu zamannya itu. Awal itu saya belajar usaha di situ. Awal usaha tuh. Nah, awal usaha itu Teh Thai tea. teh Thai tea. Heeh. Itu gerobak-gerobak gitu berarti ya? Franchise awal. Franchise ya. Itu Franchise gerobak atau ruko? gerobak dulu. Berarti di pinggir jalan itu. Pinggir jalan. Oke. Ya bisa dibilang lu waktu awal berbisnis itu pedagang kaki lima lah ya. Benar. Soalnya nggak di ruko sih. Lah, benar. Nah, ya kan. Oke. Hampir gue diusir tuh. Oh, ada sempat juga. sempat Pak. Satpol PP apa? Satpol PP. Oh, sempat. Sempat. Soalnya gue di situ bayar dan tanpa izin Pak. Di situ sebenarnya ada izinnya juga gitu sebenarnya. Tapi saya tanpa izin dengan pengurusnya nggak tahu kalau di situ harus izin gitu. Sebenarnya kalau sesuai prosedur mah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah Pak. Padahal saya udah bayar gitu. Oke. Padahal itu depan toko juga jualan gitu. Tapi kenapa diusir gue gitu? Tapi akhirnya enggak juga karena gue minta surat izin gitu. Oh, setelah diusir itu baru minta surat Surat izin. izin gitu. Berarti awalnya emang nggak tahu ya. Nggak tahu Pak. Bukan berarti emang nggak mau bikin surat izinnya. Bukan. Oke. Habis dari Tahiti apa lagi tuh? Nah dari situ gue belajar gimana sih tentang usaha. Tapi itu pas kuliah kan? pas kuliah. Semester berapa tuh? Dari semester 5 Pak. Semester 5 berarti tingkat 3 lah ya. Tingkat 3 itu bisa dibilang lagi sibuk-sibuknya kuliah nggak sih? Nah Kalau tingkat 3 itu. tuh? Saya dulu paling suka gini ya. Taulah dunia arsitek seperti apa, kuliah jurusan teknik seperti apa. Iya. Kalau teknik udah pasti ribet. Cuman kalau jurusan arsiteknya gue nggak terlalu tahu sih. Jadi setiap dunia arsitek itu kuliah itu pasti pulang bawa tugas gitu. Berangkat bawa tugas, pulang bawa tugas. Iya. Minggu pun kita bukannya waktunya main gitu, waktunya nugas. Jadi kalau kata orang teknik sih, kata libur itu mustahil bagi kita, mimpi. Iya. Gitu. Libur tuh kayak nggak ada lah. Jadi kalau kalender merah tuh kita mah tetap hijau. Nah iya, benar. Dan dunia kerjanya pun seperti itu. Sebenarnya aslinya lebih keras juga. Berarti pas di teknik kuliahnya tetap kayak bikin gambar-gambar juga tetap. Jadi di dunia arsitek tuh di situ ada seni dan lalu terapkan kebangunan gitu. Seninya
Udah pasti gambar ya? Gambar, seni kita gambar gitu. Jadi kita diajarin dulu seninya dulu gitu loh. Seninya dulu, nanti gimana kita belajar gambar untuk Seni dasar maksudnya? Nah, seni dasarnya dulu gitu. Gimana kita belajar konsep apa-apa gitu. Dan nanti kita terapkan gitu ke bangunan gitu. Oke. Berarti kalau di arsitek tuh harus bisa gambar apa gimana, Pak? Nggak harus. Sebenarnya nggak harus bisa Nggak gambar harus, ya? Pak. Saya dulu nih ya. Saya dulu selalu iri gitu. Iri dalam hal teman-teman saya udah jago gambar dari SMK TGB. Saya kan masuk arsitek saya melalui SMA gitu maksudnya. Oh, berarti bisa dibilang lu tuh orang yang tidak bisa gambar awalnya? Nggak bisa gambar sama sekali gitu. Berarti ini salah satu anak arsitek yang nggak bisa gambar lah? Nggak bisa, Pak. Oke. Dan saya iri banget gitu. Teman-teman saya udah punya bekal gitu dari TGB, teknik gambar bangunan gitu. Iya. Keahliannya sudah terlihat lah ya? Saya selalu minder gitu. Masuk udah jago. Dan awal kuliah dia udah bisa gambar DNA. Dan saya tidak tahu ilmu semua itu. Yang hal apa saya yang tahu itu cuma tahu dunia arsitek itu ngedesain doang gitu, belajar desain, belajar buat bangunan gini-gini. Setahu saya ternyata di situ ada seninya juga, Pak. Ada seni untuk gambarnya juga ya? Nah, itu dia. Itu gambarnya pakai tangan juga apa pakai komputer awal juga? Awal semester 1 saya pikir, kok ini seperti anak TK, Pak. Awalnya, Bos. Awalnya saya anak TK. Saya suruh bawa buku gambar, sedotan, lem. Sedotan? Iya, sedotan untuk nyusun-nyusun gitu. Oh, jadi, untuk bangunan itunya. Iya. Jadi kita belajar prinsipnya dulu, Pak. Dasar dulu. Dasarnya dulu ya. Nah, itu. Jadi sebelum pakai beton pakai sedotan. Itu. Iya, Jadi gimana gue bentuk tata letak, prinsip desain gini-gini. Nanti harus tahu. Berarti tiap hari bawa krayon gitu-gitu? Iya, bawa gitu semester 1 gitu. Pensil warna gitu. Nah, ternyata gue mikir, ternyata ada tahapannya nih, biar tahu. Oh, berarti awalnya emang gak sadar ya? Gak sadar sama sekali, Bro. Itu sadarnya di semester berapa tuh? Semester 2 baru mulai ke dunia bangunan. Jadi berarti semester 1-nya mah dasar doang ya? Dasar, gimana kita pakai jadi gambar kerja itu pakai tangan dulu, pakai ini. Pakai jadi alat-alat yang kayak sedotan itu gimana caranya kita belajar berkreasi dulu, nanti ke depannya itu bikin maket, tahu maket? Kayak misalnya kalau kita di mall ada bangunan tinggi gitu loh, ada miniatur gitu. Miniatur lah kalau maket dibilang. Semester 2, semester 3 lalu ke software bangunannya. Baru pakai komputer ya? Iya, komputer diterapin semua, diajarin dasar-dasar kayak ilmu beton gini-gini, lalu ke konsep bangunan. Jadi gini, sipil dan arsitek itu berbeda, Pak. Tapi sama-sama di dunia bangunan tapi berbeda. Kalau arsitek sama sipil, sama teknik sipil. Sangat berbeda. Tapi sama aja ngebangun-bangun juga ya? Sama. Kalau ke arsitek lebih ke bangunan rumah. Rencana awal. Jadi ketika klien datang mau buat apa? Itu arsitek yang maju. Kalau teknik sipil lebih ke pas pembangunan dan kekuatan strukturnya gitu. Oke. Berarti kalau teknik sipil lebih ke pelaksanaan ya? Nah, itu pelaksanaannya. Kalau arsitek lebih ke perancangan. Desain awal gitu. Iya. Jadi ngerancang itu harus datang ke anak arsitek dulu. Jadi kadang-kadang gini, orang berpikir, ngapain sih pakai arsitek mahal-mahal? Pakai tukang juga bisa ngebangun. Sekarang logikanya seperti ini. Orang itu pasti butuh ruangan yang enak kan, bener kan? Yang nyaman, gimana caranya? Tukang apakah bisa punya ilmu dasar seperti itu? Ruangan kecil tapi masih terlihat lega lah ya. Nah itu, kadang-kadang sekarang gini, punya rumah ukuran tipe 36 tapi berantakan. Ruangannya catnya warna apa, dalamnya interiornya apa. Sekarang padahal simpel aja, ruang tamu dicat monokrom, dikasih furnitur minimalis, simpel aja dengan harga budget 8 juta udah bagus gitu. Simpelnya. Tapi tukang, beli kayu jati 16 juta. Beli jendela jati. Iya. Konsepnya nanti minimalis masuk. Kan gak nyambung. Padahal simpelnya lebih murah. Berarti sebenarnya kalau ke arsitek itu lebih ke meminimalisir budget ya sebenarnya. Iya, tapi orang-orang pada bilangnya lebih mahalan pakai arsitek. Padahal kalau dihitung-hitung mah lebih murah sebenarnya. Lebih murah, Pak. Soalnya kalau dari arsitek kan dari awal sampai akhirnya itu sudah disusun ya. Iya, mulai disusun, dari anggaran apa segala macam. Dari anggaran, dari desain, kita mau pakai apa, mau gimana konsepnya, kita udah dianalisis dulu. Jangan kan sampai analisis itu, kita pakai analisis semuanya ke alam, iklim, kayak gitu, ke kulturnya, pengen kamu gimananya, pengen apa, kita harus ngitung KDB-nya gitu loh. Jadi ibarat konsep itu yang kita inginkan, klien inginkan, kita harus terapkan semuanya gitu. Jadi kalau klien mah datang tuh cuma berasumsi aja lah ya. Nah, iya. Arsitek tugasnya menjalankan asumsi yang ada di pikiran klien gitu ya. Iya, betul. Berarti kalau nanti klien datang terus arsitek yang ngebuat desain misalnya, terus nanti nggak sesuai sama kliennya, itu bisa dibuat ulang lagi ya? Bisa. Itu udah ada undang-undangnya pas sekarang. Jadi nggak semata-mata pas udah sekali jadi langsung diterapin nggak gitu ya? Iya.
arsitek itu udah ada harus wajib punya lisensi Pak. Oh, Kayak kedokteran. Jadi yang punya itu tuh arsitek kedokteran itu harus bersumpah juga gitu loh. Kayak sertifikat gitu. Nah sertifikat. Kita nggak bisa asal sembarang bangun rumah gitu Pak. Kalau dokter mah ibaratnya bikin praktek lah ya. Iya praktek itu. Nah kalau arsitek bikin gitu juga. Bikin gitu juga sebenarnya. Sebenarnya sama. Nih kita ketika lulus dokter, dia bakal kerja ke pemerintah kan, atau enggak di swasta gitu kan, rumah sakit, swasta pemerintah. Terus dia punya cabang kan, dia pengen praktek sendiri. Iya, Dia bikin praktek di rumah ya. Nah, di rumah seperti itu punya apoteknya. Dan arsitek pun sama. Saya misalnya, saya arsitek, saya kerja di kontraktor PT kerja, tapi saya juga punya usaha sampingan gitu loh, kayak misalnya buat studio desain interior, furnitur, seperti itu sama. Oh, sama aja ya. Sama. Tapi kalau pengen buka yang di rumah itu yang butuh itunya ya, butuh sertifikat itunya. Butuh banget. Kalau kerja doang mah nggak butuh. Kerja doang nggak butuh. Tapi kalau pengen buka kayak tadi sampingan, pengen buka di rumah atau pengen nggak buka jadi masalah, yang itu, penting ketika lulus nanti kan dapat lisensi gitu. Lulus langsung ada lagi namanya sekolah keahlian Pak. Jadi misalnya kedokteran, dia ke dokter umum, dia mau keahlian ke apa nih gitu loh. Misalnya lebih spesifik lah ya. Nah, kayak misalnya saya dunia arsitek kan umum itu, kuliah itu umum. Tapi mau keahlian dalam apa? Mau struktur, mau interior, mau tata kota, mau apa? Nanti kita kuliah lagi 1 tahun. Nanti dapat gelar lagi, dapat gelarnya di depannya AR. Misalnya nama saya Azhar Maulana S.Arts, sarjana arsitek itu. Kalau kita kuliah lagi itu apa? Keahlian, nanti dapat gelar lagi AR. Kalau dulu mah insinyur IR kan, sekarang AR. Jadi ketika kita di perusahaan besar, kamu punya keahlian apa gitu loh. Nggak sembarangan kita daftar kerja, lamar kerja, nggak hanya jadi pegawai aja gitu. Kita punya keahlian apa, dan di situ kita bisa negosiasi gaji. Kalau cuman ngomong saya keahliannya cuma arsitek doang, ya kan arsitek kan masih umum gitu ya kan. Arsitek masih umum gitu. Dokter pun masih umum. Dokter apa? Iya, dokter apa? Walaupun kamu sakit perut, ya dokter pun tahu itu sakit mah gitu kan. Tapi nggak tahu dalamnya seperti apa kan dokter umum. Dokter umum iya nggak tahu. Kan ada namanya dokter ahli dalam, nah dia tahu semuanya. Oh sakitnya di bagian mananya. Iya. Gitu. Dokter THT ya nggak bisa nanganin dokter jantung lah ibaratnya. Iya, seperti itu. Ada keahlian-keahlian tertentu. Keahliannya arsitek tuh umum. Berarti itu dari semester 3 tuh udah mulai ngerti ya? Udah ngerti semua. Udah ngerti. Jadi semester 1 pembuatannya masih mainan lah, ibarat belajar. 2 awal pembuatan bangunan rumah, rumah 2 tingkat lah gitu loh. Terus ketiga ke office 3 lantai. Semester 5 ke gedung sampai 16 lantai. Semester 6 langsung ke bandara buat stasiun. High res lah, bangun-bangunan tinggi kayak Dubai stadion gitu ya. Wah, itu sulitnya minta ampun. Kita kadang-kadang satu project itu bisa 1 semester. 1 semester ngerancang ya? Ngerancang gitu tuh. Jadi kuliah kita itu setiap 1 semester itu ngerancang. Jadi kayak bikin project udah kerja aja ya? Iya, kayak udah kerja. Kita belajar kerja. Nanti gini, setiap pertengahan semester itu kita nanti ada klien gitu, pura-pura klien. Tapi itu dosen dari luar. Dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, dan dosen luar. Jadi kita diuji di situ. Berhadapan dengan klien nasional gitu, internasional. Gak hanya depan klien konsumen biasa, kita harus belajar di depan secara internasional gitu loh, bangunan high res gimana kita menghadapi masalah dan klien gak suka gitu. Kita dipelajarin di situ. Soalnya nanti pas udah lulus juga klien-kliennya ya bukan klien-klien yang biasa-biasa sih ya. Jadi ketika kita dunia kerja kita berbicara dengan klien, kita udah biasa ke klien biasa gitu. Saya ada manfaatnya sih. Jadi saya di bidang ini, oh saya tahu nih, saya bisa belajar dari masa lalu saya pas zaman kuliah. Dan akhirnya saya nemu di situ. Oke, balik lagi ke yang tadi mulai usaha nih Pak. Yang tadi awal kan bikin usaha Tahiti ya. Nah, abis itu ke mana lagi Pak? Nah, saya kan sambil, dan awalnya usaha Tahiti dulu nih. Saya itu punya kawan 3 kerabat sahabat Pak. Yeris, Fauji, gua. Di situ gua itu teman kuliah. Teman kuliah, sahabat dekat sekali gitu sampai sekarang gitu. Kita rencana gimana sih kita pengen maju gitu lah. Kita nggak hanya kuliah nih, gue pengen punya uang sendiri gitu intinya. Jadi dari orang tua seberapa sih bakal sebulan 500.000 paling, bener nggak sih? Iyalah. 500.000 sebulan segitu doang. Dan sekarang kita kuliah arsitek seminggu harus ngeprint. Semua ngeprint tugas market. Dan kita uang habis sama hal itu gitu. Jadi gimana caranya gue pengen beli sesuatu ya dari usaha itu. Tapi pas mulainya usaha, kita mempersatukan 3 kepala, Pak. Nah, seperti itu. Itu awal usaha. Iya. Jadi seperti dunia bisnis besar pun usaha itu nggak hanya 1 orang. Kita nggak bisa usaha besar itu sama 1 orang. Harus kerja tim ya. Kerja tim, dan kita partner juga ya gitu. Kita punya 2 prinsip berbeda gitu.
Tapi gimana cara kita harus mempersatukan. Iya. Gitu. Berarti sebelumnya keahliannya apa nih kalau di arsiteknya? Saya paling jago di interior, Pak. Pas ngambil abis lulusnya itu interior ngambilnya. Paling jago saya kan sebenarnya kuliah interior ada nih. Nah, saya paling suka ngotak-ngatik furnitur. Jadi gue paling nilai paling besar tuh di interior gitu. Oh, pas kuliah nilai terbesar di interior. Interior, struktur interior. Dan akhirnya semenjak lama-lama masalah nih 3 anak ini nih, kita usaha bangkrut, Pak. Itu udah maju, gue sampai buat 2 franchise malahan. Dan akhirnya kita dipisahkan dan diselesaikan karena lulus wisuda. Oh, berarti sebelum wisuda itu udah 2 bikinnya? Udah 2. Tapi kita bingung gini. Jadi kita udah manggil karyawan nih, tapi kita gimana ngurusnya lagi? Kita nggak ada yang menengah-nengahin nih. Iya. Itu maksudnya berarti belum di Cirebon ya? Belum, masih di Jogja Masih gitu. di Jogja, okay. Itu udah balik modal. Saya pendapatan per bulan 4 juta. Ya nggak 4 juta sih. Jadi 4 juta kali 3 berapa? Sekitar 12. Saya per bulan tuh 15 juta dapatan. Di tabungan kas ya. Tabungan usaha. Itu pendapatan kotor? Bersih malahan, Pak. 15 juta tuh bersih? Iya, bersih. Itu 2 franchise? 2 franchise. Oke. 15 juta. Pegawai berapa? Pegawai 2. Jadi 1 booth, 1 pegawai. Nah, berarti yang 3 orang ini cuman controlling aja ya? Controlling gitu loh. Awalnya sih kita dulu belajar. Iya lah, gitu. pastilah kalau itu lah. Semua belajar dulu. Dan akhirnya kita Sibuk kuliah, kita nggak kuat gitu. Kita banyak tugas dan itu udah semester akhir. Kita udah semester akhir, kita nggak bisa sia-siain kuliah kita gitu loh. Dan akhirnya kita nyari pegawai, gaji aja 1 juta gitu. 1 juta pada mau nggak ya? Di Jogja mah mau lah pasti segitu mah. Dan akhirnya kita lulus nih. Kita lihat-lihat penghasilan semakin menurun gitu loh. Kenapa gitu? Karena kita pegawai itu tidak bisa kita kan 3 anak nih. 1 bisa jago ngeracik, kedua bisa marketing nih, bisa dua ini masarnya. bisa bicara promosiin. Jadi ternyata di dunia bisnis itu ujung tombaknya itu apa? Ujung tombaknya itu marketing. Iyalah, gimana caranya kita memasarkan produk yang kita jual? Nah, seperti itu gitu. Jadi ujung tombaknya usaha itu ya marketing. Kita mau gimana pun punya sebesar apapun usaha, kita tidak ada marketing ya, kita nggak akan bisa jalan. Iyalah. Ya kadang-kadang itu sih yang marketing itu disepelein ya sebenarnya. Iya. Di manajemen juga gitu sih. Jadi perusahaan besar itu mengandalkan pak kenal gitu. Oh, saya punya ini, tenang aja pasti datang ke kita gitu loh. Ya awalnya mah dari kenal gitu. Jadi gimana caranya kita mengembangkan itu marketingnya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya semua udah pada tahu sih, konsumen pada datang. Kayak misalnya tuh bisnis clothing aja lah ibarat. Kayak apa sih yang terkenal sekarang? Iya udah terkenal lah. Ya ibaratnya sampai sekarang yang paling ada di pikiran orang Supreme lah. Nah, Supreme. Iya. Dia walaupun perusahaan besar marketingnya masih jalan sampai saat ini, benar nggak? Iyalah. Sampai orang-orang kayak kita walaupun dia hilang sekarang, nggak ada nama Supreme, tapi masih tahu. Masih tahu lah. Kayak orang-orang kita yang nggak mampu beli aja tahu. Tahu kan? Iya kan? Iya. Padahal kita nggak punya barangnya. Iya. Tapi tahu. Iya, makanya. Mungkin kalau kita punya duit ya bakal beli juga. Kan? Karena apa gitu? Dia awalnya udah promosinya lebih besar lagi. Dia sampai ke artis, sampai si ini. Ya jadi namanya terbaik kan sekarang. Ya walaupun dipandang kita ngapain sih beli baju-baju kayak gitu. Iya. Tapi dalam segi itu dia ada karya yang dia usahain dari awal itu. Ada pasarnya lah. Ada pasarnya gitu. Berarti awal abis lulus itu gimana? Abis bubar lulus, tuh Tahitinya. Nah, kita dirapatkan tuh. Kita nggak bisa jadi shift Fauji ya. Dari situ kita pada pisah, ada yang di Kalimantan, ada yang di Semarang. Saya pun waktu itu awal-awal saya dikerja di Jepara. Saya nggak bisa sama kali kontak-kontak siapapun gitu. Oh berarti ini 3 orang ini nih daerahnya beda-beda ya? Oh beda-beda, jauh-jauh sekali. Dan akhirnya kita memutuskan kita berhenti saja sampai sini, kita jual semuanya. Jual aset berarti itu? Jual aset, kita nggak apa-apa lah. Ibarat ini kita pembelajaran gitu. Kita belajar untuk ke depan. Betul nggak? Iya. Emang sih. Tapi kalau dipikir-pikir sayang juga ya? Sayang, tapi kita dapat ilmunya lah. Iya. Ibarat kita itu untuk bekal kita jajan aja intinya sih. Iya. Kita belajar. Karena emang awalnya juga pengen beli-beli barang-barang tapi tidak mengambil uang dari yang uang saku 500.000 itu ya awalnya. Benar, awalnya dari situ. Awalnya kita rencana itu awalnya pengennya usaha baju gimana. Kan kita ada yang pinter desain, ada yang pinter ini. Iya tapi sih. kenapa meloncat ke Tahiti gitu loh. Ya nggak tahu ya rezeki mah Tuhan yang nentuin gitu ya. Tapi kita suka nongkrong awalnya, suka Tahiti gitu tuh. Oh, awalnya dari situ. Dari sukanya kita jadi jualan dari situ. Biar kalau pengen Tahiti ya nggak usah ribet-ribet nyari lagi. Itu. Kita tinggal bikin sendiri ya. Nah iya seperti itu. Jadi gue banyaknya ya teman-teman, kawan-kawan gitu. Jadi
saya bela-belain gitu. Kuliah gue beli es dulu, gue kayak ibu-ibu. Iya. Kayak ibu-ibu beli susu ke itu nggak jadi masalah. Ke pasar dulu ya. Iya. Sekarang sih kalau malu nggak akan sukses. Iyalah. Kalau mau utamakan gengsi ya Ya. gimana ya? Yang penting kita penampilan apa? Yang penting banyak uang gitu aja sih. Iyalah. Jangan penampilan itu nggak ada uang. Malu-maluin. Malu-maluin ya. Yalah, iya. Penampilan bagus, Saya mah ngajak nongkrong tapi sekalian ya. sekalian. Kan banyak tuh yang kayak Iya gitu iya. ya. Makanya. Pernah saya cewek gue diomongin ini. Cowok lu jualan Thai jadi pegawai di situ. Gak apa-apa bilang aja iya gitu. Oh sempet juga kayak gitu. Saya nih ya disindirin banyak orang tuh banyak. Gak apa-apa. Saya nggak malu sumpah. Saya jualan. Yang penting halal. Iyalah. Lah iya. Saya diomongin, lu kerja di Thai, lu nggak punya uang. Saya sering diomongin gitu. Nggak apa-apa. Tapi itu uang saya kok. Saya ini usaha saya. Saya nggak pernah sombong gitu. Ini usaha kamu. Enggak, ini saya cuma kerja aja di situ. Ini serius. Cuma jadi pegawai. Jadi pegawai. Bosnya ini 2 orang lagi teman saya. Iya. Dan akhirnya habis lulus saya tuh kerja di orang dulu. Oh, awalnya langsung kerja di orang. Nah, jadi saya semenjak lulus saya itu kenal wanita, Pak. Kenal wanita. Berarti sebelum lulus belum kenal. Kenal enggak? Saya dari dulu jomblo Pak, 4 tahun. 3 tahun setengah itu jomblo. Saya enggak pernah mikirin cewek. Pas kuliah tuh. Jadi kuliah, pulang tidur, kerja lagi kayak gitu aja. Enggak mikirin bodo amat. Berarti kalau yang orang bilang mahasiswa kupu-kupu ya Anda itulah ya? Iya, seperti itu. Kupu-kupu tapi bermanfaat. Jadi malam gadang tuh ngerjain tugas, Iya. ngurusin. Tapi bukan lebih ke kupu-kupunya ya? Mungkin mainnya itu udah habis waktunya sama tugas ya? Nah, iya. Kalau orang teknik mungkin teknik. Jadi kita tuh main itu ya kumpul dengan tugas itu kumpul sama teman itu ibarat main gitu. Iya. Berarti ngumpul sama teman-teman juga ya sekalian ngerjain tugas ya? Nah, itu bahagianya kita. Bahagianya kita. Iya. Jadi main keluar ke kota itu kita survei aja, sambil survei ke Malioboro, ke gedung-gedung, ke atas itu ibarat kita kerja gitu. Oh, tadi yang abis lulus kenal cewek gimana tuh? Nah, jadi gue akhirnya pas lulus itu kenal cewek, orang Cirebon gitu. Balik kan gue kan asli Cirebon nih. Dan akhirnya ke Cirebon. Dan akhirnya gue tapi dapat, dan dalam sebulan itu saya lulus dapat kerja di namanya PT SSP. Di perusahaan PLTU, proyek PLTU di Jepara. Itu gaji saya emang lumayan tuh gede. Ya nominalnya 20 lah, ada 20 jutaan. Dan itu kerja saya dari jam 4 subuh sampai jam 7 malam. Itu perusahaan Jepang. Sampai jam 7 malam. Iya. Dan hari Minggu pun kerja. Jadi gini, dunia proyek itu ada 2 pilihan kerjaan arsitek itu. Satu, mau kerja proyek gaji banyak tapi nggak sama keluarga, atau gaji biasa sama keluarga gitu. Kalau gaji dikit sama keluarga gimana? Itu kerja di studio arsitek, di kantor gitu loh. Oke. Jadi misalnya saya kalau kerja di kontraktor gitu kayak tadi tuh di perusahaan Jepang itu. Saya kalau kerja kontraktor, saya uang banyak setiap bulan itu tapi jarang ketemu keluarga. Tapi nanti ngabisin uangnya dengan hiburan malam. Iya, kawan-kawan saya di situ istri 4. Oke. Iya, istri 4 semua. Dia ada ibu-ibu samping saya cerita. Mas, sangat mudah sekali Mas di dunia kerja seperti ini. Ya nggak tahu. Berarti ibu-ibunya heran ya? Heran, bisa seperti itu, hebat sekali Mas. Nggak tahu Allah ngasih rezeki di sini gitu. Tapi emang sanggup Mas. Dari muda bukannya habisin main gitu dulu. Nggak tahu saya didapatkan di sini dari Tuhan gitu. Dia cerita banyak gitu. Saya 6 tahun baru ketemu anak, udah tiba-tiba udah gede aja. Gitu aja. Dia sedih, dia cerita. Saya ngomong uang banyak Mas dia gitu. Uang saya banyak, cuma tapi saya nggak pernah merasakan kebahagiaan bersama keluarga. Berarti 6 tahun tuh nggak ketemu sama keluarga? Iya. Jadi dia ngelahirin itu di cuti untuk kelahiran gitu. Dia sampai ketemu lagi udah anak besar gitu, anak TK. Jadi pas dia TK gitu. Berarti bukan ibu yang nyamperin anak ya? Iya. Kalau mau ketemu. Berarti anaknya nyamperin ibunya. Iya. Dan kita dikasih libur cuma Lebaran doang, 1 hari doang. Tahun baru nggak? Nggak ada sama sekali. Oh, berarti bikin petasan di tempat kantor ya? Kantor. Jadi ada waktunya libur tapi sama teman kerja. Karena itu jauh dari laut dan kita nanti keluar kota itu hiburan malam gitu laki-lakinya. Makanya itu dia punya istri banyak, uang banyak. Udah saking penatnya mungkin pikiran tuh ya? Iya, karena kerja proyek itu penatnya minta ampun di dunia kerja itu. Karena apa? Di dunia kerja. Pagi kerja, malam kerja, ngelembur. Gimana nggak penat otak? Iya nggak Sob? Iya. Di tempat kerja nggak ada hiburan lagi. Wajar lah kita gaji banyak, bener nggak sih? Iya. Sekarang gini,
kita banyak uang tapi banyak teman. Untuk apa sih ke tempat itu? Paling sama teman-teman kawan gitu nggak sih? Iyalah. Iya. Dia pengen liburan sangat senang sekali seperti itu. Karena tidak merasakan hal itu di tempat kerja gitu. Mungkin saking emang banyak uang yang dipegang, jadi apa aja digas lah. Iya, apa aja digas gitu. Bukan berarti tiap hari ke tempat malam juga. Dan saya punya prinsip hidup gini. Saya nggak mau punya uang banyak. Bukan berarti saya bukan munafik nggak butuh uang ya. Nah lagi nih. Saya pengen punya uang tapi saya pengen ngebagian cewek gua dan keluarga gua gitu. Soalnya gua punya saudara kerja sama-sama di konstruktor gitu. Dia ngasihin uang setiap bulannya banyak, dia kasih fasilitas tapi kasih sayang anak gak ada. Benar gak sih? Oh, ngambil pelajaran dari saudara. Dari situ saya mikir orang tua pengennya saya kerja kayak gitu tapi saya nggak mau gitu. Gimana caranya saya pengen kerja biasa aja tapi saya punya kawan-kawan banyak, gue bahagia gitu. Nggak bahagia dengan karena uang. Kayaknya dari situ kita mulai uang itu bukan segalanya pak. Kebahagiaan itu dari keluarga. Dari yang kemarin ibu-ibu 6 tahun itu ngomong ya. Jadi uang itu kata orang semua itu bahagia gitu karena ada uang. Tapi menurut saya tidak ada gitu. Gak ada bagi saya. Saya punya uang banyak tapi nggak membahagiakan orang tua, bagian keluarga. Kalau bagian dengan uang sih wajar, orang juga butuh uang kan. Tapi kebersamaan itu kita butuhkan kan. Tiap hari pulang gitu aja udah senang. Udah senang banget. Kita sangat rindu, kita nangis lah sebulan itu saya nangis di sana. Iyalah. Homesick ta? Iya homesick ya. Sangat kangen banget gitu. Ibarat saya punya uang misalnya ibarat berapa puluh juta gitu. Ngasihin uang set. Makasih ya nak. Kayak gitu ya tuh ke cewek saya gitu. Oh makasih banget. Tapi apa? Saya nggak pernah ngeliat wajahnya dia lagi, nggak pernah itu. Ya makanya itu kenapa laki-laki pada di proyek senang-senang di liburan malam gitu atau di mana? Karena dia nggak punya kebahagiaan. Karena pekerja proyek ya rata-rata laki-laki semua. Iyalah laki-laki semuanya. Dia bukan nakal tapi dia orang pintar-pintar semua tapi pengen kebahagiaan ada gitu. Ngerti nggak? Berarti ibu-ibu itu yang itu tempat ini apa tuh? Dia di bagian ketua TOP engineering. Jadi dia itu ya ada cewek juga, cuma dia udah bagian ke atasan gitu. Ada cewek mungkin gak banyak ya? Gak banyak ibu-ibu semua gitu. Dia kalau kerja proyek kayak gini. Jadi misalnya ini sih untuk bakal wanita gitu. Kalau misalnya pengen nyari cowok kerja di proyek, sabar aja, ditinggal-tinggal terus. Iya, pastilah. Ya, karena jam kerjanya aja udah jam kerjanya di luar kota terus. Jadi misalnya kita dipertemukan sama-sama di kota misalnya Cirebon gitu. Kita nikah gitu, udah nikah. Suami ini kerja di Jakarta gitu. Dalam 2 tahun kontrak kerja gitu di perusahaan itu. 2 tahun proyek selesai, akan dipindahin lagi, ada proyek lagi di Kalimantan. Nah istri mau stay ikut suami atau tetap di sini gitu sama anak. Tapi ikut nggak masalah kan? Nggak jadi masalah tapi bakal pindah-pindah terus. Kenapa? Karena kerjanya kita itu di mes. Maksudnya gini loh. Kita pulang kerja tidur di mes. Gaji orang-orang kalau kamu tahu nih ya, orang-orang kontraktor itu tidurnya sih serabakan bareng-bareng, tapi duit penghasilan banyak. Ya, berarti nggak jauh beda kayak pelayar ya? Nah nggak jauh beda. Tapi kalau pelayar kan masih bisa menepi. Tapi kan menepinya juga berbulan-bulan. Iya berbulan-bulan. Ada pelayar, ada lagi yang bertahun-tahun di laut ada. Beda. Sama aja sih. Nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh beda. Emang sama-sama uangnya banyak. Sama-sama duit banyak ya. Mau gimana pun duit banyak ya kerjanya harus berat juga. Berat juga. Jadi penghasilan itu ngeliat dari hasil kerja kita. Kalau di bidang usaha ya emang kayak gitu ya. Nah itu. Dan akhirnya saya pun berpikir itu. Dan akhirnya saya resign. Dari yang di sana itu? Di sana itu resign. Cewek-cewek pun kamu nggak ada waktu kayak gitu. Dan ibu saya, bapak saya juga, kenapa kamu keluar? Saya punya prinsip hidup yang berbeda. Saya bukan durhaka ya, tapi saya punya prinsip hidup yang berbeda gitu. Saya punya keyakinan yang berbeda. Tapi kalau orang tua mah merestui di sana ya sebenarnya? Merestui di sana sangat bahagia karena perusahaan besar itu, di situ perusahaan besar banget. Tapi saya bukan durhaka ya, tapi gue punya prinsip hidup. Saya nggak. Jadi gini, kerja tapi kita nggak senang percuma gitu, benar nggak sih? Sok mending gaji kecil tapi kita bahagia atau gaji besar kita nggak bahagia? Milih mana? Kalau mencari kebahagiaan ya mau utamakan kebahagiaan walaupun gaji kecil. Iya. Kalau saya pertemakan kebahagiaan dulu, kebahagiaan diri sendiri gitu. Karena sudah merasakan kemarin tuh nggak bahagia. Karena bahagia, capek sekali. Tapi ya kalau emang udah suami istri butuh duit sekali, saya emang wajib kayak gitu ya. Tapi saya masih muda gitu untuk sampai di titik situ gitu. Saya punya keyakinan saya bisa nih lebih. Dengan cara saya usaha atau saya bisa bahagia dengan cara ini.
Prinsip saya seperti itu. Bukan berarti buka usaha juga uangnya nggak dikit-dikit juga ya. Nah itu. Dengan ilmu kemarin yang udah diambil di sana, ya sebisa mungkin gajinya itu nggak jauh dari yang sana itu ya. Nah itu sih gitu. Dan akhirnya saya keluar dan saya gimana caranya saya pengen nyari kerja di Cirebon. Tapi gue mikir, saya tuh intinya sebodohnya saya gitu. Orang-orang pengen kerja di luar kota gitu kan, pengen di Jakarta, Bandung. Tapi kenapa kerja saya arsitek di Cirebon gitu? Kan kerja arsitek kan di luar gitu. Iya lah. Di Cirebon ada apa sih di dunia arsitek gitu? Ya bisa dibilang di Cirebon tuh dunia arsitek tuh sempit lah ya. Sempit, orang ngebangun bangunan aja kantor-kantor PT arsitek dari Jakarta semua, Bandung, dari mana, Surabaya kadang-kadang. Tapi mikir, iya juga sih kata saya. Tapi gimana ya saya bisa kerja? Sampai saya frustasi, saya pengen banget di Cirebon, gue yang ngebucin lah, ibarat saya ngebucin banget, saya pengen deket banget sama cewek. Tapi gue nggak sebodoh itu gitu, tapi gue pengen gimana caranya gue kerja di sini, tapi dengan cara salary saya besar, nggak UMR Cirebon gitu. Iya. Dekat sama cewek tapi penghasilan besar gitu ya. Dan akhirnya gue kerja nih, saya ngelamar di Depok, tapi kenapa gue dapat kerjanya alhamdulillah di Cirebon, proyek di Gunung Jati itu, rumah sakit Gunung Jati. Awalnya dari situ. Iya, gue akhirnya kerja di Gunung Jati dan akhirnya sama-sama di kontraktor, sama aja kerjanya 24 jam, gak ada libur. Jam 7 pagi kerja, pulang jam 10 malam, jam 9 malam. Karena dunia kerja proyek itu gak ada jam berhentinya, jam istirahat tuh gak ada. Tapi kan pulangnya kalau yang di Cirebon kan di rumah pulang. Iya, pulangnya di rumah. Orang tua tuh sehari ngeliat lah. Iya. Beda kalau yang kemarin di sana itu ya. Benar. Dan akhirnya pas minggu pun saya ngerasain ya nggak, orang lain pada libur ya, enaknya malam minggu. Saya pengen banget tuh. Ibarat kalau nggak apa-apa lah pulang jam 6 sore gitu. Ibarat malam-malam mandi main lah malam mingguan. Tapi saya enggak, pulang jam 10 malam. Ya apa-apa udah pada tutup. Gue pengen nongkrong, temen pun udah pada cabut ya. Udah cabut gue juga. Keder. Paling nongkrong di tongkrongan warung kali teman-teman gue. Tapi gue gimana caranya, gue yang penting kerja di Cirebon lah. Gue pengen main sama teman-teman gitu, ada waktu senggang sama teman gitu. Tapi nggak merasakan gitu, siang hari itu gue main kan. Paling gue bolos gitu. Gaji di sini lumayan gitu. Karena pakai UMR-nya Depok gitu. Gue di situ posisi jadi drafter awal. Yang di Gunung Jati nih. Di Gunung Jati itu jadi drafter. Dan akhirnya gue naik jadi ketua drafter, supervisor gitu, jadi pengawas. Saya tuh kan jadi ketua drafter, saya butuh drafter tuh ceritanya. Saya butuh drafter. Saya tanya ke set manager saya butuh. Berarti ini posisinya udah jadi itu ya, ketua drafter itu ya? Ketua drafter. Saya nanyakan ke SM, set manager itu. Saya butuh sekali drafter. Karena saya butuh orang yang nanti saya capek sekali saya kerja di sini gitu. Kalau sendirian capek lah ya. Capek lah. Jadi pulang malam terus, apa-apa pulang malam terus. Dan akhirnya saya nyari teman-teman saya kuliah, rekrut cewek itu. Saya cewek ambil. Tapi orang Cirebon juga? Orang Cirebon. Terus akhirnya pas dia masuk karena saya posisi sakit. Dan akhirnya berarti di-handle sama temen ini ya? Tapi tiba-tiba aneh gitu loh. Anehnya gimana tuh? Anehnya gini. Pas sakit, pas ditelepon, halo mas, kalau emang sakit keluar aja nggak apa-apa, ada anak baru yang mas ambil. Loh, saya ngambil anak itu untuk bantu saya, bukan yang saya ganti saya gitu. Ya udah mas, nggak apa-apa, soalnya udah ada pengganti baru sesuai yang perusahaan butuhkan. What man, kata gue. Ada apa ini, kata saya. Oh berarti yang niatnya cuma pengen ngebantuin, jadi ngegantiin posisi ya? Iya, ganti posisi. Wah, ini nggak beres, kata gue. Wah, nggak beres. Itu di bulan keberapa pas awal kerja tuh? Oh, itu Januari 2019. Awal kerja? Iya, Januari 2019. Digantinya? Maksudnya di-cut dari itunya? Februari. Baru sebulan kerja berarti? Sebulan kerja. Tapi saya udah di posisi atas itu. Berarti enggak, 2 bulan lah bisa dibilang ya? Iya, 2 bulan. Udah dapat 2 kali gaji lah ya? 2 kali gaji. Dan SM itu saya ternyata selidik-selidikin, saya punya teman dekat di situ, kerabat ya, supervisor, walaupun di bawah saya gitu ya. Saya cerita banyak ke situ. Kenapa saya kayak giniin? Seperti itu, kamu terlalu cepat, Bung, katanya. Kamu terlalu cepat maju gitu. Gak mau ini tersaingin, gak mau kan habis drafter bakal jadi SM, Pak. Habis jadi drafter tuh? Iya, bakal jadi SM gitu, jadi set manager gitu. Dia gak mau terkalahkan sama Anda, jadi suruh ganti baru gitu. Makanya berarti si SM ini merasa
takut Ada pesaing gue nih. pasangin gua gitu, bakal gantiin gua. Iya. Ibarat dia mungkin dia malas-malas atau apa, bakal kontraknya habis atau gimana, bakal gue yang gantiin. Ya padahal kan yang gantiin rezeki bukan dia ya, Iya. yang di atas lah. Ya kalau lu kerja males, itu resiko kamu gitu loh. Ya kalau saya kerjanya semangat ya hasilnya bakal yang gua hasilin gitu loh. Berarti mungkin si SM-nya tuh mikirnya kalau nggak gue di Depak ya orang yang gue tunjuk ini naik ya. Nah itu. Gara-gara nggak mau di Depak ya gue cut aja lah. Iya. Dan akhirnya saya keluar tuh. Saya punya pacar, punya pasangan hidup lah, gue udah setahun namanya. Dan akhirnya gue lamar. Mana ya, saya pusing tuh. Lamar kerja lagi tuh ya? Iya, lamar kerja. Kenapa saya nggak dapet ya? Saya saking nyerahnya sampai nangis saya tuh ya. Bener, sampai nangis saya. Gimana ya, saya harus kerja beda lain aja atau apa ya? Kata bidang gitu. Tapi nggak mungkin. Bukan arsitek lagi Bukan gitu arsitek ya? lagi. Apa di bank apa ya? Apa dagang Thai tea lagi? Ya udah dagang Thai lagi apa jualan lah. Tapi sempat mikir dagang Thai tea lagi? Enggak sih. Enggak ada niatan gitu. Enggak ada niatan itu usaha lagi gitu loh. Nah, dan akhirnya saya kalau kamu tahu, saya 20 kali ditolak. Ngelamar di perusahaan tuh? Saya nyari kerja 20 kali. Ditolak semua sampai ke Jakarta. Saya enggak apa-apa lah, saya enggak di Cirebon juga enggak apa-apa lah, di Jakarta, Surabaya yang penting udah bekerja gue. Gue enggak malu-malu. Gue apa? Gue dihina, di apa? Sama orang-orang dasar pengangguran, sama cewek gue aja pun ya bukan berarti gue ngejelekin cewek gue emang gitu, laki-laki gimana pun ya harus kerja gitu. Tanggung jawabin lakinya harus kerja. Wajar saya nggak sakit hati, cuma sakit hatinya kenapa sebodoh itu saya gitu. Wajar cewek mengejek gitu. Menyalahkan diri sendiri lah ya? Menyalahkan diri sendiri, saya nggak menyalahkan cewek saya. Kamu hina saya kayak gitu, enggak. Tapi menyalahkan diri saya sendiri gitu. Saya sebodoh itu kah gitu. Tapi Tuhan ngasih rencana yang berbeda gitu loh. Malahan Tuhan mengasih saya suruh nyari orang untuk kerja di saya. Kenapa bisa? Jadi awal-awal pengen buka usaha sendiri ya ibaratnya. Iya. Tapi kenapa Tuhan mengasih saya suruh nyari orang pegawai gitu? Itu Tuhan tuh sangat baik. Kayaknya kita udah pusing 20 kali ditolak ya. Rencana Tuhan tuh lebih baik ternyata. Saya kayaknya punya Tuhan tuh sangat baik ya sama saya, sama kita gitu, sama manusia. Ternyata rencana Tuhan itu semuanya lebih baik gitu. Jadi dari situ saya punya prinsip, oh Tuhan tuh ngasih ini nih, ngasih saya kesedihan ini ada pelangi di balik situ tuh gitu kan. Jadi balik gue di hutan pasti jalan keluarnya pasti ada pelangi, gak ada jalan terang gitu. Iya pasti terang. Jalan terang. Dan akhirnya saya mulailah di situ bisnis tuh. Berpikir kalau bikin bisnis baru sendiri ya. Nah, saya jadi seperti ini. Saya tuh dari dulu suka namanya zamannya kuliah freelance-nya sampingannya sambil bantuin orang gitu loh, buat interior gitu loh, buat bangunan rumah, bantu kerja tapi yang sehari dibayar lah ya. Sehari dibayar. Dan saya akhirnya saya punya ilmu nih, saya belajar internet sambil waktu nyari lamar-lamar gimana ya. Dan akhirnya tiba-tiba ada orang yang hubungin saya Pak, ya nggak tahu itu awalnya nih. Awalnya ada yang hubungin saya, Mas Azhar bisa bangun TK nggak? Waduh, TK kata saya. Bangun TK? Iya, kindergarten gitu. Berapa luas? Berarti hitungannya bangunan besar ya? Bangunan besar. Waduh, kata saya. Bisa nggak ya kata saya? Kesempatan nih Kesempatan ya. nih. Tapi saya nggak bisa ngerjain sendiri doang kata gue. Gue usaha aja dulu. Itu di Sumedang posisi gitu lah. Gue nggak punya studio arsitek. Gue nggak punya portfolio kantor. Nggak punya apa. Nggak punya PT lah ya? Nggak punya PT lah. Tapi gue punya karya-karya gue dulu zaman kuliah gitu loh. Bisa jadi. Dan akhirnya gue maju dong gitu. Bisa jadi pertimbangan ya. Nah gue di situ pura-pura jadi ibarat gue pengen profesional kerja lah gimana. Gue ibarat gue punya kantor lah gitu. Gue kotak-katik nih di internet. Gimana ketemu klien dengan misalnya berhadapan dengan deal di ranah harga. Oke. Gue cari surat adanya surat kontrak kerja nih surat kerja lah, surat praktik kerja gitu. Gue print, gue edit, gue buat sebut nama studio gue sendiri, gue bikin logo dari saat itu tuh. Gue bikin logo saat itu juga. Untuk bendera saya, kantor saya gitu. Ibarat gue punya kantor lah gitu. Gue kan bisa Corel Draw tuh. Gue bikin logo, gue kasih nama Ajay Design saat itu. Kenapa Ajay itu panggilan gue dari zaman kecil sampai saat kuliah? Kenapa orang-orang panggil saya Ajay gitu? Oh, inspirasi dari situ. Dari situ.
bukan nama yang lain gitu. Jadi sampai sekarang namanya Ajay Desain gitu. Jadi di situ konsepnya saya Ajay Desain gitu loh. Dan akhirnya saya bingung survei gimana ya, ngukur-ngukur itu luas tanah besar banget gue ngukur. Dan alhamdulillah di situ udah ada luas tanahnya, udah ada sertifikat, udah ada tata letaknya. Tata letaknya. Dan gue kesana maju, bisa nggak kerjain ini dengan harga saya nggak tahu itu pasaran harga desain itu berapa gitu. Saya tapi lihat aja di surat-surat di internet itu berapa sih per meter. Dan di situ posisi 1.400 meter persegi. 1.400 meter persegi luasnya. Gue kali 35.000. Wah, total 70 juta kata gue. Wah, lumayan nih. Gue bisa nggak ya kata gue. Tapi kalau nggak diambil sayang ya. Diambil sayang. Tapi ini Tuhan kayaknya ini rencana Tuhan yang baik nih. Iya. Terus kalau gue nyoba kita nggak akan maju gitu. Kita nggak mencoba hal baru, kita nggak akan maju intinya. Iya. Di challenge sama Tuhan lah ya. Lah ya. Dikasih cobaan nih, bisa nggak lo ngerjain ini kalau mau naik derajat gitu. Iya. Dan akhirnya gue ambil dan itu pun kita tanda tangan di cashin 40 juta DP. Itu buat desain doang? Iya bro, baru pertama kali gue seumur hidup. Maksudnya gini lah, di umur muda gue udah penghasilan 40 juta awal itu. 40 juta itu DP doang gitu. Pulang-pulang gue bingung dong. Gue mau mulai dari mana? Gue mikirin uang nih. Kalau nggak jadi gue uang kembali. Bener gak sih? Dan akhirnya gue ngerekrut tuh. Itu kalau nggak jadi ngerusak reputasi banget lah. Nah itu jadi omongan banget. Saya udah percaya sama orang ini. Jangan pakai sama orang ini lagi lah. Gak jangan pakai orang ini lagi lah. Dan akhirnya gue belajar nanya-nanya orang-orang yang studio. Ya lu harus ngerekrut gitu. Dan akhirnya gue ngerekrut 2 orang, daftar, gue beli komputer, nggak apa-apa lah gue menekat lah. Kalau misalnya nggak jadi pun gue gimana jual motor kayak atau apa kayak. Iya. Dan akhirnya gue sewa drafter 2 orang, digaji per bulannya 1,5 jutaan untuk ngebantu nyelesain lah ya. Nyelesain lah gitu. Berarti ibaratnya ini nih deadline banget ya. Deadline banget. Karena gitu. udah kasih DP. Dan soalnya. Saya akhirnya bikin kos tuh, ngekos. Berarti kos tuh kantor ya? Kantor, jadi tempat tinggal gue, kerja gue di situ gitu. Dan akhirnya buat kantor kecil-kecilan di situ. Nah akhirnya saya dari TK itu, kenapa ada orang project terus-terusan dari situ. Dan akhirnya kita buat IG dari situ tuh. Wah kita buat IG terus loh, plak. Dan terus-terusan ada yang konsumen kita tahu ya Tuhan yang ngasih rezeki terus. Berarti ini hitungannya TK kelar nih? TK udah kelar. Keuntungan 70 juta, uang ada nabung udah untuk beli aset-aset, beli komputer yang bagus-bagus. Dan akhirnya buat menunjang supaya kerjanya gampang ya. Dan akhirnya saya pindah alih ke kontrakan agak besar lagi. Dan akhirnya Ajay Desain itu saya bangga sekali gitu. Cirebon saya bisa menciptakan karya-karya di Cirebon itu kayak seperti Manau, seperti Karimangan, furniturnya banyak lah, rumah-rumah gak hanya di Cirebon, Bali, Sumedang, Bandung. Pokoknya yang ngehubungin kita berpikirnya itu rezeki dari Tuhan, sikat aja udah. Sikat aja gitu. Walaupun jauh juga ya. Tapi dengan itu Tuhan nggak secara mulus kita terus-terusan seperti itu. Pengusaha itu pasti ada badainya gitu. Nah dari situ gue tuh mulai bisnis tuh gitu. Jadi intinya gue mulai bisnis tuh karena gue capek nggak dapat kerja. Tapi Tuhan ngasih suruh gue nyari orang untuk kerja di saya. Itu baiknya Tuhan lah. Modal 40 juta gitu ya. Iya saya selalu doa gitu. Tuhan kenapa? Saya nilai nggak jelek-jelek banget sih. Portofolio saya nggak, CV saya nggak bagus-bagus. Apa ya nggak bagus? Nggak jelek-jelek banget gitu. Enggak, yang jadi pertanyaan tuh yang punya TK ini bisa tahunya tuh dari mana ya? Oh iya, kalau misalnya kenalan arsitek sih karena itu saudara saya gitu loh. Saudara saya nanyain gitu. Jadi temannya saudara saya itu tuh punya arsiteknya sih. Mungkin dia nanyain, saudara saya punya arsitek nih, barangkali apa-apa konsultasi aja. Nah, saya asal-asal aja. Iya bisa. Iya. Ya karena pas zaman kuliah udah bisa bangun-bangun rancang gitu. Tapi yang nggak tahu tetek bengeknya asli yang pasti ngebangun sih. Kalau kuliah kan harga-harga yang kita gambar-gambar doang ya. Iya. Kalau udah turun langsung kan harga asli. Harga asli berbeda. Duit asli ya kan? Duit asli berbeda. Ternyata di dunia project itu ada konsultan, ada konstruksi, Pak. Konsultan itu perancangan DED, detail engineering design gitu. Jadi awal itu ngebangun dulu, ngedesain dulu, baru ke konstruksi, beda lagi ada PT gitu. Berarti ini ngerekrut anak-anak teknik sipil juga berarti ya untuk ngebangunnya? Enggak, saya nggak sampai ke konstruksi. Saya belum cuma di desain doang. Emang keuntungan itu di dunia konstruksi, Pak. Saya masih ke konsultan.
Desain, khusus desain. Oh, belum sampai situ lah ya. Iya, karena mungkin saya kedepannya nyampe lah ya. Nyampe insya Allah gitu lah. Konstruksi itu emang keuntungannya sangat besar. Besar sekali, tapi tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawabnya lah. Itu udah kerana hukum tadi. Ya, Udah jadi nanti malah bangunannya kena angin goyang, repot ya kan? bengong gitu. Ya tetap aja salahnya kita juga perencanaan awal gitu. Nah, dari situ titik usaha itu saya bangun. Kenapa saya umur 21 saya udah bisa penghasilan 70 juta per bulan. Allah ngasih terbaik gitu. Saya dulu cuma gaji 800.000 pernah. Tapi gua sampai bingung gitu. Apakah enak ya kerja usaha seperti ini gitu. Soalnya gini, enak lah orang-orang teman-teman saya kerja di dunia studio sebulan dapat uang. Kalau gue kan mikirnya sebulan besok ada proyek lagi nggak ya? Beda lah pengusaha sama pegawai itu. Ada nggak enaknya. Kalau pegawai sebulan pasti dapat uang. Tapi segitu-segitu aja. Tapi pengusaha penghasilannya besar, tapi bakal ada lagi nggak? Nah, situ kita harus belajar. Gitu. Nyari pasar lah ya. Nyari gimana kita harus berkembang nih. Namanya juga pengusaha, ya harus usaha. Harus usaha lah. Pegawai ya kerja. Iya. Kan jadi orang gitu loh. Gimana usahanya kita berkembang gitu. Kenapa ada pengusaha besar, pengusaha kecil? Pengusaha kecil ya gimana ya kecil-kecilan gitu. Iya. Pengusaha besar ya gimana kita harus besar gitu. Walaupun kecil juga pasti berusaha untuk besar lah. Nah, iya itu. Kalau udah besar ya gimana ceritanya? Lebih besar lagi. Dan akhirnya di bulan Januari, Februari, Maret gue benar-benar jatuh di situ. Maret 2019. 2020. Oh, berarti udah setahun berikutnya ya? Iya, sekarang 2020 ya? 2020 sekarang. Nah, ya, baru ini jatuhnya. Iya, jatuh. Saya dibuat sakit. Saya tiba-tiba nggak bisa jalan.